Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oh iya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Oh iya, tadi sebelum masuk, sudah berdoa apa belum? Kenapa belum? Lain kali sebelum kita belajar, kita biasakan berdoa dulu supaya dalam pembelajaran nanti diberi kemudahan dan kelancaran. Oke, sekarang salah satu memimpin berdoa ya. Udah berdoanya. Sekarang ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nihil ya, semuanya berarti masuk ini. Oke. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang ekosistem dan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Pada dasarnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang ekosistem dan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ya. Nanti ketika Ibu memberi pertanyaan, kalian menjawab ya. Oke. Ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri ekosistem air tawar dan air asin. Sedangkan ekosistem darat terdiri ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Nah, sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia sendiri. Sawah, bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Nah, tadi kan udah dijelasin nih, ekosistem ada berapa? Yaitu ada dua, yaitu alami dan buatan. Oke. Dan sekarang ekosistem air tawar, contohnya apa aja yo? Oh ya benar, danau, kolam, dan sungai. Nah, ekosistem air tawar mendapatkan cukup dari sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah tumbuhan ganggang. Sedangkan ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Ayo, siapa yang tahu? Ikan apa aja yang hidup di air laut asin? Di air asin, ayo. Siapa yang tahu? Oke, semacam hiu, udang, terus cumi-cumi itu berada di laut. Sip. Nah, sedangkan ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaannya menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, terus badak, harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Sedangkan ekosistem sabana memiliki curah hujan yang rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Oke. Kalian harus merhatiin ya.
karena nanti Ibu akan memberi pertanyaan kepada kalian. Oke? Nah, sedangkan untuk ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput. Nah, rumput ya. Kalian udah tahu kan rumput? Yang warnanya hijau. Oke, bener. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing, serigala, gajah, jerapah, dan lain-lain. Nah, untuk gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah sekali. Tumbuhan jenis kaktus memiliki duri. Kalian udah tahu kan kaktus? Kaktus itu bisa menyimpan cadangan air sendiri. Oke, sekarang kalian udah tahu kan ekosistem padang rumput itu contohnya kayak gimana? Oh iya, hewan yang bisa hidup pada ekosistem padang rumput tadi adalah semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Nah, sekarang ke ekosistem taiga. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Oke, kalian udah tahu? Udah dicatat tadi? Ya. Hewan yang hidup pada ekosistem taiga adalah seperti beruang dan ajak. Sedangkan ekosistem tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman pun tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Oke, tadi kalian udah paham kan tentang ekosistem yang Ibu Guru jelaskan tadi? Nah, nanti kalau Ibu memberikan pertanyaan, kalian bisa menjawab loh ya. Ayo, jangan ada yang nggak bisa. Oke, sekarang lanjut ke penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Oh iya, di sini siapa sih yang tahu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya? Ada berapa coba? Pinter kamu. Oh iya, ada 3, yaitu apa aja sih? Yang pertama, golongan herbivora. Yang kedua, golongan karnivora. Yang ketiga, golongan omnivora. Nah, untuk penjelasannya sendiri beda-beda ya teman. Beda-beda ya anak-anak. Kalau golongan herbivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan, sementara gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan atau mengunyah makanan yang telah dipotong oleh gigi seri tadi. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Nah, untuk kelompok hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain.
Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Nah, udah tahu kan macamnya siapa yang tergolong pada kelompok karnivora? Yaps, tentu saja hewan yang memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsanya. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya. Nah, sedangkan untuk kelompok hewan omnivora, makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan. Hewan omnivora memiliki susunan gigi tersendiri, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang dengan baik, sehingga bisa menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah orangutan, gorila, dan monyet. Oke, kalian udah paham kan? Insya Allah ya, iya insya Allah udah paham. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan sedikit hiburan, ya hiburan lagu tentang hewan-hewan yang ada di sekeliling kita. Siapa tahu kalian bisa mengelompokkan hewan-hewan ini berdasarkan jenis makanannya. Oke, sekarang Bu Guru minta kalian berdiri di dekat bangkunya kalian masing-masing dan jangan sampai kalian menyentuh temennya dan temennya nanti bisa terganggu. Oke, sudah bisa ya? Sekarang Bu Guru akan memberi contoh dulu ya. Nah, di sini Bu Guru akan menyanyikan lagu tentang burung, tetapi enggak tentang burung, tetapi tentang hewan-hewan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Nah, sekarang Ibu mulai ya. Zarafatun jerapah, filun gajah, nahlun lebah, kitun kucing, gonamun kambing, kikun ayam jago, bakorun sapi, arnabun kelinci, toirun artinya burung. Nah, sekarang kalian udah bisa sendiri atau diulangi lagi sama Bu Guru? Oke, diulangi lagi ya. Zarafatun jerapah, filun gajah, nahlun lebah, kitun kucing, gonamun kambing, dikun ayam jago, bakorun sapi, arnabun kelinci, toirun artinya burung. Nah, udah ya nyanyinya. Nah, dalam nyanyian tadi sudah disebutkan macam-macam hewan. Kalian bisa mengetahuinya sendiri di rumah atau buat tugas di rumah. Nyanyian tadi yang disebutkan hewan apa dan makanannya apa dan termasuk golongan herbivora, karnivora atau omnivora ya. Baik. Sekarang waktunya udah habis ya.
Nah, untuk pelajaran kali ini cukup sekian ya anak-anak. Minggu depan kita lanjutkan lagi tentang materi tadi. Oleh karena itu, amatilah tentang ekosistem dan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya di rumah supaya minggu depan sudah bisa dan sudah paham. Nah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.